Pernah nggak sih kamu merasa orang mulai memperlakukan kamu beda seiring bertambahnya usia? Mungkin kamu merasa beberapa teman jadi agak menjauh, anggota keluarga mulai kurang sabar, atau bahkan orang asing terasa kurang ramah dari biasanya. Ini bisa bikin frustrasi, bahkan sakit hati, apalagi kalau kamu merasa masih punya banyak hal yang bisa diberikan. Tapi, gimana kalau saya bilang, sebagian dari perubahan ini nggak cuma tentang mereka, tapi juga tentang kamu. Di video kali ini, kita bakal bahas 6 hal yang bisa bikin orang mulai menjauh atau bahkan kurang suka sama kamu setelah usia 70 tahun. Ini adalah kebiasaan, perilaku, atau sikap kecil yang, kalau nggak disadari, bisa mempengaruhi hubungan kamu dengan orang-orang terdekat. Tapi tenang, kabar baiknya adalah, begitu kamu paham dan mulai sadar sama pola-pola ini, kamu bisa merubahnya, memperbaiki hubungan, dan tetap jadi orang yang orang lain senang ada di dekatnya. Jadi tetap tonton video ini sampai habis, karena ngerti 6 hal ini bisa jadi game changer banget buat gimana orang melihat kamu, gimana mereka berinteraksi sama kamu, dan seberapa banyak cinta dan rasa hormat yang tetap kamu terima seiring bertambahnya usia. Ini bukan soal jadi orang lain, tapi lebih ke memastikan versi terbaik dari diri kamu yang dikenang orang. Yuk, langsung aja kita mulai. Nomor 1, jangan terlalu negatif soal segala hal. Salah satu cara tercepat orang menjauh tanpa kamu sadari adalah dengan terus-terusan bersikap negatif. Nggak bisa dipungkiri, hidup itu memang penuh tantangan. Apalagi saat usia udah masuk 70-an, pasti banyak hal yang udah kamu lewati. Masalah kesehatan, keuangan yang kadang bikin pusing, atau kekecewaan sama keluarga dan masyarakat. Semua itu penting dan nyata. Tapi, kalau setiap obrolan, kamu cuma jadi daftar keluhan, orang lama-lama jadi malas dengerin. Negativitas nggak cuma ngaruh ke kamu, tapi juga orang-orang di sekitar kamu. Kalau setiap ketemuan sama anak-anak kamu berakhir jadi curhatan betapa buruknya dunia, atau ngobrol sama teman, malah jadi sesi ngomongin betapa nggak suka dengan kehidupan modern. Orang jadi ngerasa kehadiran kamu itu identik sama frustrasi, bukan kebahagiaan. Bukan berarti perasaan kamu nggak sah, tapi kalau terus-terusan fokus ke yang buruk, orang lain bisa merasa terkuras. Lama-lama, mereka bisa jadi nggak mau interaksi sama kamu. Coba deh pikirin, apakah kamu enjoy nggak sih berada di dekat orang yang terus-menerus ngomongin hal-hal negatif? Mungkin nggak kan? Hal yang sama berlaku buat orang lain juga. Nggak ada yang bilang kamu harus selalu ceria, tapi coba seimbangin frustrasi dengan rasa syukur atau rasa penasaran. Itu bisa bikin percakapan jauh lebih menyenangkan. Jadi, apa yang bisa kamu lakuin? Perhatiin kata-kata kamu. Kalau kamu mulai ngobrol dengan keluhan, berhenti sejenak dan tanya sama diri sendiri, apakah ini energi yang mau saya bawa ke percakapan ini? Coba alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih netral atau positif. Bisa cerita lucu, fakta menarik, atau pujian kecil. Percakapan bakal jadi lebih asik, dan orang jadi lebih senang ngobrol sama kamu. Intinya, orang nggak menghindari kamu karena mereka nggak peduli. Mereka menghindari karena nggak mau merasa lebih buruk setelah ngobrol sama kamu. Sedikit kesadaran diri itu penting biar orang yang ngobrol sama kamu merasa lebih semangat, bukan malah kelelahan. Nomor 2, jangan kasih nasihat atau kritik yang nggak diminta. Seiring bertambahnya usia, kamu pasti udah ngumpulin banyak kebijaksanaan. Kamu udah lihat tren datang dan pergi, lihat orang bikin kesalahan, dan belajar banyak hal dari pengalaman. Tentu aja, kamu ingin membantu orang lain supaya nggak terjebak di hal yang sama. Tapi, disinilah masalahnya. Kalau nasihat yang kamu kasih nggak diminta, itu bisa dianggap sebagai penghakiman, bukan bantuan. Apalagi kalau itu ke anak atau cucu yang lebih muda. Mungkin kamu lihat mereka bikin kesalahan yang jelas menurutmu. Entah itu soal keuangan, cara mendidik anak, atau cara mereka menjalani hidup. Dan ketika kamu coba turun tangan kasih saran, meskipun niatnya baik, seringkali mereka malah menganggap itu kritik, bukan perhatian. Ini nggak cuma berlaku buat keluarga, tapi juga buat teman-teman. Misalnya, kalau kamu bilang ke teman supaya makan lebih sehat,
berhenti boros, atau lebih sering keluar rumah. Meskipun niatnya untuk membantu, bisa jadi bagi mereka itu terasa seperti serangan. Gak ada yang suka merasa diceramahi, walaupun nasihatnya benar. Dan kalau orang mulai mikir ngobrol sama kamu, itu berarti harus dengerin koreksi atau kritik, mereka bisa jadi menjauh. Jadi apa yang harus dilakukan? Tunggu sampai kamu ditanya. Kalau orang benar-benar butuh nasihat, mereka akan minta. Kalau enggak, lebih baik biarkan mereka cari jalan sendiri. Itu enggak berarti kamu enggak bisa berbagi pemikiran, tapi lakukan dengan cara yang menghargai kemandirian mereka. Aturan sederhananya, tanya dulu sebelum kasih nasihat. Contoh, daripada bilang, kamu enggak seharusnya makan itu, coba bilang, kamu tertarik enggak sama beberapa tips makan sehat yang aku pelajari? Kalau mereka bilang iya, baru deh kasih saran. Kalau enggak, ya udah, biarkan mereka. Ini perubahan kecil, tapi bisa bikin perbedaan besar dalam cara orang melihat kamu. Intinya, orang enggak menghindari nasihat karena mereka enggak peduli, tapi karena mereka enggak mau merasa dihakimi. Ketika kamu kasih bimbingan dengan cara yang menghormati pilihan mereka, kamu jadi suara yang dipercaya, bukan sumber frustrasi. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa wawasan ini bermanfaat, komen nomor 2 di bawah biar saya tahu kamu ada di sini. Dan kalau belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video lainnya. Dukungan kamu bantu kami terus bikin konten yang informatif dan inspiratif buat kamu. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3, jangan menolak perubahan. Dunia terus berubah, dan itu bakal terus terjadi. Tapi salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang seiring bertambahnya usia adalah menolak perubahan itu. Bukannya beradaptasi. Pasti, kamu udah hidup lewat banyak tradisi, nilai-nilai, dan cara-cara lama yang sekarang mungkin udah mulai hilang. Tapi, kalau kamu nggak mau terima kenyataan bahwa zaman udah berubah, percakapan dengan kamu bisa jadi terasa lebih melelahkan daripada menyenangkan. Ini bisa muncul dalam banyak hal. Mungkin kamu selalu merasa segala sesuatu dulu lebih baik. Setiap kali ada orang muda berbagi hal baru yang mereka suka. Atau mungkin kamu anggap teknologi modern itu nggak perlu, padahal itu cara kebanyakan orang sekarang terhubung. Mungkin juga kamu frustrasi dengan perubahan norma sosial, sampai susah buat nyambung dengan generasi yang lebih muda. Tapi kenyataannya, perubahan itu tetap terjadi, suka atau nggak suka. Dan kalau orang mulai merasa setiap obrolan sama kamu berakhir jadi debat tentang betapa hebatnya masa lalu, mereka bisa jadi mulai menjauh. Coba deh, pikirin soal teknologi. Memang, belajar pakai perangkat baru, aplikasi, atau gaya komunikasi yang baru bisa bikin frustasi. Tapi kalau kamu nggak mau beradaptasi, kamu bakal sulit untuk ikut terlibat dalam hidup orang lain. Misalnya, cucu kamu mungkin lebih suka kirim pesan teks daripada telepon. Teman-teman kamu mungkin buat rencana lewat media sosial daripada telepon langsung. Kalau kamu nggak mau terlibat dalam perubahan ini, lama-lama kamu bisa jadi lebih terisolasi. Bukan karena orang nggak peduli, tapi karena mereka nggak tahu cara melibatkan kamu. Jadi, apa yang harus dilakukan? Cobalah tetap terbuka. Nggak berarti kamu harus suka atau ikut setiap tren baru, tapi keinginan untuk dengerin, belajar, dan beradaptasi bakal bikin kamu jadi orang yang enak diajak ngobrol. Alih-alih bilang, itu bodoh, aku nggak ngerti. Coba bilang, wah, itu menarik. Cerita dong lebih banyak. Intinya, orang nggak mengharapkan kamu untuk suka sama semua perubahan. Tapi mereka bakal hargai banget kalau kamu tetap penasaran dan nggak meremehkan hal-hal baru. Sikap terbuka itu bikin pikiran kamu tetap tajam, hubungan tetap kuat, dan koneksi kamu dengan dunia tetap hidup. Nomor 4. Jangan mengharapkan terlalu banyak dari orang lain tanpa memberi kembali. Salah satu alasan kenapa hubungan bisa mulai renggang, baik itu dengan keluarga, teman, atau bahkan tetangga, adalah ketika satu orang terus-menerus mengambil tanpa memberi apapun sebagai balasan. Dan sayangnya, ini bisa jadi lebih sering terjadi seiring bertambahnya usia. Mungkin kamu bahkan gak sadar melakukannya,
Tapi kalau kamu terus berharap orang lain selalu mengakomodasi kebutuhan kamu tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka, lama-lama itu bisa bikin mereka menjauh. Ini bisa terjadi dalam berbagai cara. Misalnya, kamu berharap anak-anak atau cucu-cucu kamu selalu yang pertama menghubungi kamu, atau mengunjungi kamu secara rutin, atau mungkin membantu dengan tugas-tugas rumah tanpa banyak mengucapkan terima kasih. Atau mungkin kamu mengandalkan teman untuk dukungan emosional, tapi jarang nanya tentang keadaan mereka. Atau menganggap anggota keluarga yang lebih muda harus selalu membantu kamu karena, ya, itulah yang diharapkan keluarga. Masalahnya adalah orang nggak masalah untuk membantu kalau mereka merasa dihargai. Tapi ketika mereka mulai merasa dimanfaatkan atau dianggap remeh, mereka akan mulai menjauh. Dan kalau ini terus terjadi, bisa jadi kamu merasa ditinggalkan tanpa sadar bahwa ini semua dimulai dari harapan yang nggak realistis. Apakah itu berarti kamu nggak boleh minta bantuan sama sekali? Tentu aja nggak. Tapi hubungan itu saling memberi dan menerima. Bahkan di usia yang lebih tua, kamu tetap punya sesuatu yang bisa diberikan. Kata-kata baik, perhatian kecil, atau ucapan terima kasih bisa sangat berarti buat bikin orang merasa dihargai. Bahkan hal kecil seperti itu bisa bikin perbedaan besar. Jadi apa yang harus dilakukan? Coba cek diri sendiri. Kalau kamu merasa selalu jadi orang yang menerima tapi jarang memberi, cari cara untuk menunjukkan rasa syukur dan berkontribusi. Sesederhana mengirim pesan perhatian, ngingetin ulang tahun, atau sekadar mendengarkan dengan tulus bisa bikin orang merasa dihargai, bukan cuma merasa punya kewajiban. Intinya, orang akan senang bantu kamu kalau mereka merasa dihargai dan dihormati. Tapi kalau mereka mulai ngerasa kayak cuma memenuhi kewajiban, mereka bakal mulai menjauh. Sedikit usaha buat menunjukkan rasa syukur dan memberi kembali, sekecil apapun bisa bikin hubungan tetap kuat dan tulus. Nomor 5, jangan terlalu sering mengungkit masa lalu. Memang, kenangan itu indah. Mereka mengingatkan kita pada orang-orang yang kita cintai, pengalaman yang telah kita jalani, dan pelajaran hidup yang kita dapatkan. Tapi satu kesalahan yang sering dilakukan orang seiring bertambahnya usia adalah terlalu terjebak di masa lalu, hingga akhirnya itu memengaruhi cara orang lain melihat kita. Ini biasanya terjadi saat percakapan selalu berujung ke masa lalu yang penuh kenangan indah, atau setiap cerita yang kamu bagikan adalah cerita yang udah didengar orang berkali-kali. Memang gampang banget terjebak dalam kebiasaan ini, karena berbagi pengalaman yang membentuk diri kita itu terasa alami, dan mengenang masa lalu bisa memberi kenyamanan. Tapi kalau semua percakapan berputar di sekitar masa lalu, orang mulai merasa susah untuk nyambung dengan kamu di masa kini. Pikirkan, bagaimana ini terlihat bagi orang yang lebih muda. Kalau setiap kali mereka ngobrol tentang hidup mereka, kamu langsung balik dengan, "Dulu kami nggak gitu loh," atau "Kalian anak-anak nggak ngerti gimana susahnya dulu," itu bisa terasa kayak tembok pemisah, bukan percakapan yang menyenangkan. Itu bikin mereka merasa pengalaman mereka nggak valid, karena mereka nggak ngerasain apa yang kamu alami. Ini juga nggak cuma berlaku buat yang lebih muda. Bahkan teman-teman yang seusia, kamu bisa merasa frustrasi kalau cerita yang sama terus-terusan diceritain lagi. Lama-lama, percakapan jadi terasa repetitif, bisa ditebak, dan ya, bisa dibilang kurang menarik. Jadi, apa yang harus dilakukan? Cobalah seimbangkan masa lalu dan masa kini. Ceritakan kenanganmu, tapi juga tunjukkan minat pada apa yang terjadi sekarang. Alih-alih cuma cerita masa lalu, coba tanya orang lain tentang kehidupan mereka sekarang. Kalau kamu merasa cerita yang sama mulai terulang lagi, berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri, apakah saatnya pas untuk cerita itu lagi? Dan yang paling penting, cobalah untuk terbuka pada pengalaman baru, jangan cuma menghidupkan lagi kenangan lama. Intinya, kenangan itu untuk dihargai, bukan untuk menggantikan masa kini. Orang ingin terhubung dengan kamu sekarang, bukan cuma dengan siapa kamu dulu. Dengan menunjukkan minat pada apa yang terjadi hari ini dan pada orang-orang di sekitar kamu, hubungan tetap kuat,
dan percakapan jadi lebih bermakna. Nomor 6. Jangan abaikan batasan dan ruang pribadi. Seiring bertambahnya usia, hubungan kita dengan keluarga, teman, dan tetangga tentu berkembang. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah adalah bahwa setiap orang, nggak peduli berapapun usianya, butuh ruang pribadi dan batasan yang dihormati. Sayangnya, banyak orang yang mulai merasa bahwa kehadiran, pendapat, atau kebutuhan mereka harus selalu jadi prioritas hanya karena mereka lebih tua. Padahal ini bisa bikin orang merasa nggak nyaman. Ini bisa muncul dalam berbagai cara. Misalnya, kamu mungkin berharap anggota keluarga selalu menjawab telepon setiap kali kamu menelepon. Dan kalau mereka nggak jawab, kamu merasa diabaikan. Atau mungkin kamu sering mampir ke rumah orang tanpa pemberitahuan, dengan asumsi mereka akan senang-senang aja melihat kamu tanpa memikirkan kalau mereka mungkin sedang sibuk. Mungkin juga kamu merasa berhak untuk tahu segala hal tentang kehidupan orang lain, dari siapa mereka kencan, gimana mereka menghabiskan uang, sampai keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka, tanpa sadar bahwa setiap orang berhak atas privasi mereka. Meski orang nggak selalu bilang, ketika mereka merasa batasannya nggak dihargai, mereka mulai menciptakan jarak. Mungkin mereka mulai lebih jarang menelepon, jarang mengundang kamu, atau lebih jarang berbagi tentang hidup mereka. Kalau kamu nggak sadar sama pola ini, kamu bisa jadi salah paham dan mengira kalau mereka mengabaikan kamu, padahal sebenarnya mereka cuma berusaha menjaga ruang pribadi mereka. Selain itu, ada juga batasan emosional. Kalau kamu sering banget melampiaskan frustrasi, kesedihan, atau rasa sepi ke orang yang sama tanpa memikirkan gimana perasaan mereka, lama-lama mereka bisa mulai menjauh. Semua orang punya masalah mereka sendiri, dan meskipun penting untuk mengungkapkan perasaan, kita juga harus menghargai perasaan orang lain. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Coba berhati-hati. Kalau seseorang tampak ragu buat ngobrol, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu udah memberi mereka cukup ruang? Kalau kamu sering banget minta perhatian, tanya pada diri sendiri, apakah kamu udah menghormati waktu dan tanggung jawab mereka? Dan kalau seseorang menetapkan batasan, baik itu tentang kunjungan, percakapan, atau masalah pribadi, hormati itu tanpa merasa tersinggung. Intinya, hubungan yang kuat dibangun atas rasa saling menghormati. Ketika orang merasa batasan mereka dihargai, mereka jadi lebih nyaman, lebih terbuka untuk terhubung, dan lebih mungkin untuk menjadikan kamu bagian penting dalam hidup mereka. Kalau kamu masih nonton video ini dan merasa ini bermanfaat, komen nomor 6 di bawah untuk kasih tahu saya kalau kamu ada di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Dukungan kamu membantu kami terus membuat konten yang berguna dan inspiratif. Menua itu bukan berarti kehilangan orang-orang di sekitar kita, tapi tanpa kita sadari, beberapa kebiasaan tertentu bisa bikin orang menjauh. Kabar baiknya, begitu kita sadar dengan pola-pola ini, kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Kita udah bahas tentang bahaya terus-terusan negatif, memberi nasihat yang nggak diminta, menolak perubahan, berharap terlalu banyak dari orang lain, terjebak di masa lalu, dan nggak menghormati batasan. Semua hal ini bisa secara perlahan bikin orang menjauh. Tapi begitu kita sadar, kita bisa mulai melakukan perubahan kecil yang justru mendekatkan orang, bukan menjauhkan mereka. Intinya, hubungan itu berkembang dengan rasa saling menghormati, menghargai, dan seimbang. Orang-orang ingin berada di sekitar mereka yang bikin mereka merasa baik, dihargai, dan didengarkan. Dan gak peduli berapapun usia kita tetap bisa jadi orang itu. Sekarang, saya pengen dengar dari kamu. Poin mana yang paling terasa buat kamu? Apa kamu pernah ngerasa ada yang menjauh dan sekarang baru nyadar kenapa? Tinggalkan komentar di bawah. Saya baca semua komentar, dan siapa tahu pemikiran kamu bisa bantu orang lain yang menghadapi masalah serupa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan satu hal yang kamu pelajari hari ini
dan bagaimana kamu akan menggunakannya dalam hidup. Pendapat kamu sangat penting buat kami, jadi jangan ragu buat berbagi. Membaca komentar kalian memberi kami semangat. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share. Dukungan kalian bantu kami terus bikin konten yang informatif dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton, dan semoga bisa ketemu lagi di video berikutnya.